Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang vektor, ya. Materinya sudah saya kirimkan lewat grup, ya. Jadi vektor di sini dia berupa sebuah besaran yang mempunyai arah, ya. Misalkan vektor AB disimbolkan dengan AB, kemudian ada tanda garis panah di atasnya AB, ya. Itu bacanya vektor AB, atau bisa kita lambangkan dengan A kecil. Jadi A kecil ini adalah vektor yang dari A ke B, seperti itu. Ya. Apa contohnya vektor? Vektor itu contohnya karena dia memiliki besaran dan arah, ya. Contohnya adalah seperti kecepatan, gaya, lintasan, seperti itu. Kemudian selain ada vektor, ada juga namanya skalar. Skalar itu seperti berat badan, ya, satuan untuk berat badan. Kemudian untuk tinggi badan, kan dia tidak punya arah, dia cuma punya besaran seperti itu. Jadi kan tidak mungkin kalau misalkan tinggi badan seseorang 170 cm ke arah utara, kan nggak mungkin, ya, atau ke arah samping, ya, atau ke belakang, kan gitu. Makanya seperti tinggi badan, berat badan itu termasuk pada menggunakan istilah skalar, gitu ya. Dia tidak punya arah, tapi dia cuma punya besaran. Berbeda dengan vektor. Kalau vektor itu dia punya arah, tapi dia punya besaran dan punya arah, seperti itu, ya. Nah, untuk melambangkan vektor tadi seperti yang saya jelaskan, saya yakin kalian sudah paham, ya, karena dulu waktu sekolah menengah sudah pernah dibahas berkenaan dengan vektor ini. Nah, panjang vektor itu dilambangkan dengan ada garis mutlak, ya. Garis mutlak atau garis tegak di sini, ya, seperti mutlak ini bacanya panjang, panjang vektor AB. Kalau panjang berarti dia berkaitan dengan nilainya berapa, besarannya berapa, seperti itu, ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja, ya. Nah, vektor di sini ada vektor dalam dimensi 2, ya. Kemudian ada juga vektor dalam dimensi 3. Kalau dimensi 2 berarti kita berkaitan dengan dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Nah, satuannya itu sumbu X, satuannya itu I. Kalau sumbu Y, satuannya adalah J, seperti itu. Ya. Misalkan ada vektor A ini dia posisinya di AXI ditambah AYJ. Misal mulanya vektor ini di titik sini. Ya, asal titik mulainya, ya. Berarti kalau AXI berarti dia panjangnya dari sini ke sini, ini sepanjang AX, ya. AXI, ya. Kemudian ditambah AYJ. Dari sini ke sini, ini dia AYJ karena dia berada di sumbu Y, seperti itu. Kemudian ada vektor dalam dimensi 3 atau dimensi ruang, ya. Karena dia dimensi ruang, 3 dimensi, maka dia sumbunya ada 3, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ke atas. Ini sumbu X positif, kalau kebalikannya ke sana, berarti dia X negatif, ya. Ini Y positif, kebalikannya Y negatif, Z positif ke atas, Z negatif dia ke bawah, ya. Nah, untuk satuannya, kalau X sama, XI, kalau Y itu J, kalau Z itu K, ya. Seperti itu, ya. Jadi misalkan di sini ada atau mau buat vektor OP, nanti ya lebih jelasnya ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi OP ini dia itu diperoleh dengan cara AI, ya. AI panjangnya AI. Berarti kalau AI dia koefisiennya A itu dia menandakan panjangnya dari di sumbu I,
ya, sumbu A, kemudian ditambah dengan BJ. B ini dia panjangnya si J, kemudian ditambah dengan CK, ya. Dengan cara A ditambah B ditambah C, berarti ini kan A, dari sini ke sini kita misalkan A, kemudian untuk sumbu OY, ya, atau sumbu Y itu dari sini sampai sini, misalkan ini B, kemudian untuk memperoleh vektor OP, maka kita tinggal tambahkan, ya. Ya, dari OA berarti di sini kita tarik garis dari sini, ya, ke sini. Ini adalah panjangnya A, ya, yang ini. Kemudian ya, ini A. Kemudian dari sini, titiknya sini sampai sini, ya karena panjangnya B dari sini ke sini, maka ini di copy, diletakkan di sini. Ini panjangnya B. Nah, titik perpotongan antara A dan B yang ada di sini, ya. Kemudian karena di sini sumbu Z-nya itu sepanjang C, maka dari titik sini perpotongan A dan B ini kita naikkan sepanjang C. Nah, C, misalkan C-nya dari sini ke sini. Ini adalah panjang C, ya. Dari sini ke sini, ya, ini panjangnya C. Maka kita copy panjangnya C ini, kita lanjutkan di sini. Nah, jadi dari sini terus ke sini. Nah, ini panjangnya C. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat 0,0 untuk menuju ke titik sini C. Ya. Inilah OP ini, vektor OP ini dia berada di AI ditambah BC ditambah CK. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya nanti ada contoh, ya. Nanti ini juga berkaitan dengan mencari panjangnya dari vektor OP, ya. Nah, vektor OP itu dari rumus Pitagoras gitu, ya. Jadi OP kuadrat itu, karena kita mau cari berapa panjangnya OP, karena ini kita bisa muncul apa tuh namanya, dari sini ke sini, ya. Kita bisa mencari OP menggunakan bantuan rumus Pitagoras, ya. Ini kan segitiga siku-siku. Ini garis miringnya. Jadi untuk mencari OP, garis miring itu sama dengan kita misalkan dari sini ke sini ini OL, ya. Dari sini ke sini kan OL. Jadi berdasarkan rumus Pitagoras, garis miring kuadrat sama dengan, ya, OL kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, yang merah ini. C kuadrat. Seperti itu. Ya, baru nanti kita ketemu berapa panjangnya OP. Nanti di file selanjutnya juga dijelaskan, ya. Seperti itu. Cara garis besarnya. Jadi OP kuadrat sama dengan, karena OL ini dia juga garis miring, ya. Maka OL kuadrat ini yaitu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi OL kuadrat sama dengan, kita butuh OL kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Seperti itu. Ya, baru ketemu nilainya OL kuadrat. Nah, karena OP adalah OL kuadrat
ditambah C kuadrat, karena OL kuadratnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat, maka OP kuadrat di sini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka ketemu nilai OP adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ini untuk mencari panjang vektor OP ketika dia berada di dimensi 3, ya. Nanti akan ada contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggambarkan grafik vektor pada dimensi 3. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y positif, sumbu Z positif ke atas. Kemudian selanjutnya, misalkan ada soal gambarkan vektor A pada 3I, vektor A posisinya di 3I tambah 3J dikurangi 2K gitu ya. Berarti I-nya itu dia sepanjang 3 yang positif. Kalau positif berarti sumbu X yang ini. Ya. Karena X itu dia satuannya I ya. Kalau Y dia satuannya J yang positif. Kalau kebalikannya berarti yang negatif ya. Ini K positif juga ke atas. Maka 3, 1, 2, 3. Berarti dari sini 3. Kemudian ditambah dengan sini ya. Kemudian ditambah dengan 3J. 3J berarti Y. 1, 2, 3. Ini ke sini ya. 3. 1, 2, 3 ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini 3 ya. Misalkan ya, misalkan 3. Jadi ini 3, 3. Kemudian dikurangi 2K. Nah, karena K-nya dia negatif, maka ke bawah. Ya, ke bawah sepanjang 2. Dari sini, ini 3I ditambah 3J di sini. Kemudian kita turun 2 langkah ke bawah. Ya, 1, 2. Ini kan ke bawah ini sumbu Z negatif. Nah, kurang lebih di sini dia. Kemudian baru kita tarik garis. Nah, dari titik 0,0,0 titik pusat ya. Kalau sumbu dimensi 3 ya, dia ada 3 kan. Berarti dia titik pusatnya 0,0,0. Artinya X, Y, Z-nya dimulai dari 0 semua. Nah, dari titik pusat kita tarik garis ke titik perpotongan 3I, 3J sama min 2K. Seperti itu. Nah, ini adalah vektor A. Misalkan lagi ada vektor B. Vektor B posisinya di 2I dikurangi 5J ditambah 3. Berarti sumbu Z-nya negatif. Ya, sumbu X-nya tetap positif 2. Misalkan di sini 2. Ya. Ini 2. 2X, 2I gitu ya. 2I kemudian dikurangi 5J. 5J berarti di sini. Ya, ini min 5. Jadi kita tarik garis dari sini. Tik, 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 tik. Sampai sini. Tik ini juga min 5 ini tarik garis. Tik, 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 tik. Potongannya. Kemudian ditambah 3K. Karena K-nya positif, maka ke atas. Panjang 3 di sini. Ya. Nah, dari sini kita naik ke atas 3. Nah, kurang lebih dari sini ke sini 3 di sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari 0,0,0 titik pusat. Ya, berarti ini adalah vektor B dengan posisi 2I dikurangi 5J ditambah 3K. Nah, penulisan vektor ini bisa dalam bentuk pasangan berurut. Pasangan berurut seperti ini. Cuman koefisiennya aja yang dituliskan. 2, min 5, 3. Begitu pula dengan yang A. Ya, pasangan berurut berarti 3I ditambah 3J dikurangi 2K. Seperti itu. Misal lagi ada vektor C. Vektor C dia posisinya di min 2I ditambah 5J ditambah 4K. Karena I-nya adalah min 2, ya,
I-nya adalah min 2, berarti sumbu X-nya yang negatif. Misalkan di sini min 2, ya. Min 2 di sini, ya. Kemudian ditambah 5C. 5C berarti sumbu Y-nya yang positif. Ini 5, misalkan. Berarti kita tarik garis di sini. Tik, 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 gitu ya. Yang lurus ya. Ini kan gini. Ya. Kemudian dari sini tarik garis ke atas apa ke bawah? Ke atas karena di sini dia positif K. Sepanjang 4. 4 kan dari sini ke sini. Maka kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik garis 0,0 di sini. Ketemu. Ini adalah vektor C dengan posisi min 2, I tambah 5J ditambah 4K. Jadi dalam bentuk pasangan berurut min 2, 5,4 seperti itu. Kemudian kalau ada vektor D itu I ditambah 6J. Nah, K-nya gimana? K-nya nilainya 0 kalau tidak ada, berarti ya. Berarti I-nya itu koefisiennya 1. Ya. Berarti dia sumbu X-nya 1. Dan di sini kemudian plus 6J. 6J berarti di sini. Nah, jadi kita tinggal tarik garis. 1 ditarik 6 di sini. Ya. Berarti ini adalah vektor D. Ya, kita tarik garis dari 0,0,0 ke titik perpotongan. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor D seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan ya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan kesamaan dua vektor. Namanya juga kesamaan, berarti tandanya sama dengan. Kalau sama dengan gimana? Sama dengan bercermin. Bercermin berarti panjangnya sama, arahnya juga sama. Miring ke kanan ya miring ke kanan, miring ke kiri ya miring ke kiri. Karena kita menyamakan namanya vektor, vektor dia punya besaran sama punya arah, maka dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan juga arahnya sama. Kata dan berarti itu keduanya harus dipenuhi untuk masuk dalam kategori kesamaan. Seperti itu ya. Maka dua vektor, vektor A sama dengan vektor B jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B dan arah vektor A sama dengan arah vektor B. Contohnya ini ya. Misalkan ini ada vektor A, ini ada vektor B, panjangnya segini, vektor B sama panjangnya segini dengan arah sama juga. Maka bisa kita katakan vektor A sama dengan vektor B. Nah, kemudian ada vektor negatif. Vektor negatif gimana? Vektor negatif dia hanya panjangnya sama, ya. Tapi arahnya berlawanan, makanya dia namanya negatif, ya, atau biasa disebut sebagai inverse dari vektornya. Ya, jadi panjangnya itu sama, tapi arahnya berlawanan. Contohnya seperti ini vektor A, ya. Ini vektor B. Vektor B ini dia kalau kita bandingkan dengan vektor A panjangnya sama, cuman arahnya berbeda. Jadi kita bisa katakan vektor A, ya, vektor A ini dia memiliki inverse vektor B, ya, seperti itu. Supaya dia jadi sama seperti ini vektor A, makanya di sini dikalikan min B-nya. Karena B-nya itu dia bernilai min A. Ya, kalau vektor A sama dengan ini ya. Sama dengan vektor min vektor B, sedangkan vektor B-nya saja adalah min A, min vektor A, maka vektor A sama dengan min buka kurung min vektor A. Nah,
Min kali min kan plus, makanya dia sama dengan vektor A sama dengan vektor. Seperti itu. Itu ya, gampang ya. Ya, yang ketiga perkalian vektor dengan skalar. Nah, kalau ada skalar, itu dia berupa bilangan ya, tidak punya panjang, tidak punya arah ya, dia cuma panjang aja. Skalar, misalkan ini vektor U nih. Vektor U sepanjang segini, arahnya segini. Kalau dikalikan dengan K ini adalah bilangan skalar atau real yang positif misalkan, maka karena dia positif, dia menjadi berkali lipatnya dari U, kan seperti itu. Kali lipatnya dengan U, seperti itu. Itu ya. Nah, kalau dikalikan dengan K yang negatif, maka panjangnya itu jadi berkali lipat, tapi arahnya berlawanan dengan arahnya U. Kalau dia dikalikan dengan negatif K, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya penjumlahan vektor. Nah, di sini bagaimana cara menjumlahkan vektor kalau kita menggambarkannya menggunakan digrafikkan gitu ya. Bagaimana metodenya? Jadi, kalau kita menjumlahkan vektor menggunakan gambarnya, ya, atau posisi vektornya, maka ada yang namanya metode atau aturan segitiga yang pertama, ya. Ini untuk menambahkan dua vektor. Ya. Misalkan ini ada vektor A, ya, kemudian ini ada vektor B. Vektor B dia memang panjangnya segitu, arahnya segitu, ya, arahnya seperti itu. Vektor A juga demikian. Kemudian pertanyaannya disuruh menjumlahkan antara vektor A ditambah dengan vektor B menggunakan aturan segitiga. Nah, kalau menggunakan aturan segitiga berarti kita tinggal yang vektor A, karena vektor A ini dia di depan, maka vektor A kita gambar dulu, ya. Kemudian vektor B-nya ini dilanjutkan setelah vektor A dengan cara titik awalnya vektor B dihimpitkan dengan titik ujungnya dari vektor A. Ya, seperti itu. Kemudian kita tarik garis dari titik awalnya vektor A ke titik ujungnya vektor B. Inilah panjang dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Nah, biasanya ini dia caranya untuk menentukan panjangnya itu dituliskan dalam bentuk atau dikerjakan di berkotak ya, garis berkotak itu. Atau kertas berkotak seperti itu. Baru kelihatan panjangnya. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada juga cara menjumlahkan dua vektor menggunakan aturan jajaran genjang. Nah, kalau yang aturan segitiga itu dihimpitkan titik awal dari vektor kedua di ujungnya vektor pertama. Nah, itu menggunakan aturan segitiga ya. Nah, kalau aturan jajaran genjang, dia itu misal ini vektor A, ini vektor B ya. Caranya dengan cara menghimpitkan titik awalnya antara kedua vektor tersebut. Nah, dihimpitkan titik awalnya, kemudian kita copy vektor A, di copy dilanjutkan di titik ujungnya vektor B. Di copy ya. Kemudian vektor B juga demikian, di copy dilanjutkan di titik ujungnya vektor A. Ketemu seperti ini bentuknya jadi jajaran genjang, makanya dia disebut aturan jajaran genjang. Kemudian kita tarik garis nih dari titik ujungnya, titik awalnya ini menuju ke titik ujungnya ini. Nah, itulah hasil dari penjumlahan antara vektor A tambah vektor B. Nanti lebih jelasnya ada contoh soalnya ya. Kemudian ada yang namanya aturan poligon. Nah, aturan poligon ini dia dilakukan jika vektor yang dijumlahkannya lebih dari 2. Ya, menggunakan aturan poligon namanya. Sebenarnya aturan poligon ini mirip-mirip ya. Misal ini ada vektor A, ini vektor B, ini vektor C seperti ini ya. Arahnya dan panjangnya. Nah, jadi kita terlebih dahulu
menjumlahkan A sama B ya. A sama B kita menggunakan aturan jajaran genjang, mirip aturan jajaran genjang ya. Kemudian titik awalnya A dan B sama-sama dihimpitkan. Begitu juga dengan yang C, dihimpitkan semuanya ya. Kita tidak boleh merubah posisinya ya. Memang seperti ini sudah dia. Miring-miringnya, panjangnya seperti itu. Ya. Kemudian kita kerjakan yang dekat dulu ya. Berarti yang dekat itu A sama B. Dari gambar ini, maka kita menggunakan aturan jajaran genjang ya. Yang vektor A di copy, di paste di sini, vektor B juga demikian. Kemudian kita tarik garis dari titik awal ke titik ujungnya antara A sama B. Kemudian dari sini ini adalah hasil penjumlahan A tambah B. Baru dijumlahkan dengan si C dengan garis biru, biru ya ini ya. Nah, dengan garis hitam. Gitu ya. Sama. Jadi fokusnya sekarang berubah dari biru ke hitam. Baru nanti di copy si C, di copy dilanjutkan dari si biru ini ya. Ujungnya si biru, kemudian yang biru A tambah B ini di copy dilanjutkan di sini ya. Dihimpitkan di ujungnya si C ini. Kemudian ketemu, tarik garis dari titik sini menuju ke titik pertemuan A tambah B dengan C ya di sini. Inilah hasil dari A tambah B tambah C seperti itu. Nah, selanjutnya selisih dua vektor. Selisih dua vektor sama dengan vektor A dikurangi vektor B gitu ya. Nyari selisihnya. Nah, kita pakai aturan penjumlahan ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi vektor A itu ditambah dengan buka kurung min B. Nah, vektor min B. Vektor B yang posisinya negatif arahnya ya. Mirip, boleh pakai aturan jajaran genjang, boleh pakai aturan segitiga jika disuruh menjumlahkan dalam bentuk gambar gitu ya. Misal ini contohnya. Ini vektor A, ini vektor B. Berarti disuruh nyari A min B ya. Berarti kita buat dulu kebalikan atau inverse-nya si B. Inverse-nya si B berarti gimana? Inverse-nya si B dia panjangnya sama, cuman arahnya berbeda. Nah, berarti misalkan ini, aduh, gak anggap lah sama ya. Nah, ini panah. Ini lurus, ini lurus. Cuman dia panahnya berbeda. Ya. Nah, seperti ini punyanya min B. Jadi kalau kita ingin mencari A min B, ya, berarti kita pakai A ditambah min B atau inverse-nya si B. Ya. Karena B-nya ke sana, maka min B-nya ke sini, sehingga kita pakai aturan segitiga. Ya, ini kan min B, maka tinggal tarik garis dari sini ke sini. Nah, titik di sinilah, koordinat sinilah dia menyatakan penjumlahan atau selisih dari A dan B seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nanti ditanyakan. Selanjutnya ada sifat-sifat karena dari aljabar vektor ya. Aljabar vektor. Misalnya ada dua vektor. Ini vektor di dua dimensi atau dimensi 2. Berlaku juga untuk dimensi 3 ya. Kalau misalkan dua vektor dikatakan sama, kesimpulannya ya, maka panjangnya vektor ya A1I ini harus sama dengan B1I. Ya, A2J juga harus sama dengan B2J, kan seperti itu. Ya. Saya yakin kalian sudah paham. Lalu bagaimana cara mengalihkan? Ini berdasarkan aljabar ya. Jadi kalau aljabar itu kita memprosesnya, menguranginya, menjumlahkannya, mengalihkannya itu menggunakan sifatnya aljabar ya. Tidak usah menggunakan digambarkan gitu ya. Nah, kita jabarkan. Nah, kalau M skalar dikalikan dengan vektor A, maka langsung aja M ini dikalikan dengan koefisiennya dari masing-masing atau didistributifkan seperti itu ya. Cara menjumlahkan dua vektor kalau secara aljabar
maka tinggal dijumlahkan saja koefisien yang memiliki satuan yang sama ya. Seperti itu. Pengurangan juga demikian ya. Perkalian kalau ada dua vektor dikalikan titik ya. Di perkalian pada vektor itu ada dua ya. Perkalian titik sama perkalian silang, nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau ada vektor A dikali vektor B nilainya 0, maka tidak lain vektor A itu 0, atau vektor B itu 0, atau vektor A sama vektor B kalau digambarkan dia tegak lurus. Seperti itu ya. Ini I dot I sama dengan J dot C. Jadi perkalian pada vektor, sekalian saya spill sedikit saja. Jadi kalau perkalian pada vektor, dia ada dua ya perkaliannya. Atau produk ya namanya. Ada yang namanya perkalian titik atau dot. Ada yang namanya perkalian silang atau cross ya. Nah, kalau titik dia simbol perkaliannya titik. Kalau cross dia simbol perkaliannya silang seperti ini. Jadi hati-hati dalam menggunakan lambangnya perkalian. Karena di vektor ada dua perkalian dan hasilnya berbeda. Kalau perkalian titik, dia hasil akhirnya berupa skalar ya. Dia tidak punya arah. Dia berupa skalar. Tapi kalau perkalian silang, hasil akhirnya dia berupa vektor. Dia punya arah dan punya panjang ya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk yang F ini dia sifat dari perkalian dot atau perkalian titik. Jadi I dot I, J dot C itu nilainya sama dengan 1. Kalau berlawanan dia nilainya 0 kalau dikalikan berlawanan. Ya. Sehingga vektor A dot vektor B hasilnya sama dengan tinggal kalikan aja yang sesatuan. Ya. Kemudian dijumlah nanti ya. Ini panjang vektor A bisa kita cari dengan cara akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kalau mencari sudut, maka tinggal kita cari arkestan dari A2 per A1. A1 ini untuk menentukan sudut vektor A. Ya. Kalau sudut vektor B berarti arkestan dari B2 per B1. Seperti itu. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos gamma. Ya, gamma ini sudut ya, sama-sama sudut. Nah, ini contoh soal biar lebih paham. Diketahui vektor A 3i tambah 4j, vektor B 2i ditambah j. Pertanyaannya, hitunglah A tambah B, B tambah A kurang B, B kurang A dot B. Nyari sudut A, nyari sudut B. Ya, ini sudah A dot B. Kemudian B dot A. Ya. Kemudian yang pertama, ya, kita nyari A ditambah B. Di sini sebenarnya sudah ada ya. A, vektor A ditambah vektor B. Maka tinggal kita jumlahkan saja ya koefisien yang sejenis atau sesatuan. Nah, berarti karena di sini vektornya. Terus di sini ya. 3i ditambah 4j. 4j. Vektor B 2i ditambah J. Ya. Kelihatan kan kesatuan? Kesatuan berarti koefisiennya 3 sama 2. Kalau A ditambah B, maka kita tinggal jumlahkan aja. 3 ditambah B. Ya. 3 ditambah B. 3 ditambah 2. Ya, 3 ditambah 2 berarti dia 5i ya. Kemudian ditambah 4J ditambah J. 4J ditambah J berarti dia plus 5J. Ya, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya 5i ditambah 5J. Gampang ya. Kemudian bagaimana kalau B ditambah A? Berarti B-nya di posisi pertama ditambah A. Berarti 2 ditambah 3, I ditambah
1 ditambah 4J. Berarti hasilnya 5I ditambah 5J. Kebalikannya. 2 tambah 3, ya. 1 tambah 4, seperti itu. Ya, gampang ya. Lalu gimana kalau A dikurangi B? Kalau A dikurangi B, berarti tinggal dikurangi saja. Tinggal dikurangi saja. Apanya yang dikurangi saja? Yang dikurangi saja berarti koefisiennya. 3 dikurangi 2, berarti kan 1. Nah, 1 itu tidak usah kita tulis, langsung aja satuannya I. Menandakan koefisiennya adalah 1. Kemudian 4 dikurangi 1, berarti kan plus 3. Nah, di sini berarti plus 3J. Sehingga hasilnya I ditambah 3J. Gampang ya? Begitu pula dengan B dikurangi A. B dikurangi A berarti posisinya berubah. Yang duluan adalah yang vektor B. Berarti dari 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kan min 1. Berarti min I. Kemudian 1 dikurangi 4. Ya, 1 kurangi 4. Berarti min 3. Satuannya jangan lupa J. Hingga hasilnya min I min 3J. Gampang ya? Kemudian mencari panjang vektor A. Panjang vektor A berarti akar dari 3 kuadrat koefisiennya ditambah 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar 25. Itu sama dengan 5. Jadi kan paling sederhana ya. Kemudian panjang vektor B gimana? Berarti fokusnya di vektor B. Diapakan? Diakarkan. Jadi B panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah akar 5. Kemudian mencari sudut vektor A. Berarti fokusnya di vektor A. Berarti arkestan dari A2 dibagi A1. Ya. Arkestan dari 4/3. Ya. Misalkan kalian bisa pakai kalkulator sampai ketemu tan pangkat min 1 ya. Arkestan itu sama dengan tan pangkat min 1 dari 4/3. Ketemu nanti 53,1301 derajat ya. Jangan lupa kasih derajat karena satuannya sudut adalah derajat. Nah, sekarang perkalian titik A dengan B. Jadi A vektor A dot vektor B. Caranya langsung aja dikalikan sesatuan 3 kali 2 ditambah 4 kali 1. Hasilnya adalah 10. B dot A juga demikian. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4. Hasilnya juga 10. Ya, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ya. Selanjutnya ada norma vektor. Norma vektor itu sama dengan mencari panjang sebuah vektor. Ya. Misal vektornya itu V, dia posisinya di V1I ditambah V2J. Atau penulisan dalam bentuk pasangan berurutannya V1, V2. Ya. Berarti dia ada di dimensi 2. Ya. Nah, maka panjang atau norma vektor bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Garis 2 double, atau ada juga referensi lain dia menuliskan cuman 1 mutlak aja ya. Ini namanya panjang vektor atau norm vektor ya. Jadi panjang vektor kalau dia di dimensi 2 maka tinggal diakarkan akar dari V1 kuadrat ya ditambah V2 kuadrat. Kalau dimensi 3 gimana? Sama. Tinggal ditambahkan aja V3 kuadrat. V3 ini dia satuannya dari koefisien dari K ya. Koefisiennya dari K atau panjangnya K. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan jarak? Misalkan ada 2 titik nih. Titik P1 sama titik P2. Ya, ada 2 titik pada dimensi 3. Misalkan disuruh nyari jaraknya antara kedua titik tersebut ya. Maka pertama kita cari dulu norma vektornya ya. Norma vektor. Kita nyari norma vektor dari P1 P2
Karena P1, P2 itu dengan cara X2 dikurangi X1, jangan kebalik ya. Jadi kalau P1, P2 berarti P2 kurangi P1. Kalau P2, P1 berarti P1 kurangi P2. Seperti itu. Nah, kemudian jarak itu berarti D, distance ya. Kita simbolkan dengan D sama dengan akar dari X2 kurangi X1 ditambah Y2 kurangi Y1, kemudian ditambah Z2 dikurangi Z1. Ya. Nanti ketemu jarak antara dua titik ya. Seperti itu. Itu kalau dimensi 3. Kalau dimensi 2 gimana? Kalau dimensi 2 berarti cuma 2 aja. Berarti X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Contoh soal misalkan ini ada vektor. Vektornya berada di min 3i tambah 2j tambah k. Atau penulisan pasangan urutannya min 3, 2, 1. Ya, jangan lupa kasih koma. Maka panjang vektornya sama dengan akar dari min 3 kuadrat. Jangan lupa min 3-nya dikasih kurung di pangkat 2. Karena min 3 yang tidak dikasih kurung pangkat 2 maknanya berbeda. Ya, sama dengan min 3 kali 3. Ya, ini tidak sama dengan min 3 buka kurung dikuadratkan. Seperti itu. Itu ya. Sama dengan akar 14. Nanti dicari akar 14 ini berapa. Itu ya. Nah, kemudian misal mencari jarak antara P1 dan P2. Berarti karena dia di dimensi 2, jarak itu sama dengan akar dari P2 dikurangi P1. Ya, jadi akar dari 3 min 3 kuadrat ditambah 5 dikurangi min 2. Jangan lupa dikasih kurung min 2-nya. Ya, kemudian hasilnya dikuadratkan. Ketemu akar 49 atau sama dengan 7. Ya. Nah, ini ada latihan soal. Tidak usah dikumpulkan, tidak mengapa. Ini tinggal kalian coba cari aja solusinya ya. Yang nomor 1 ini mencari U dikurangi W. Berarti U dikurangi W seperti ini. Kalau 3 dikali U dikurangi 7W, berarti kita cari dulu 7W-nya. 7W berarti 7 dikali 3 7W. Ya. 7W berarti sama dengan 7 dikali dengan vektor W. Vektor W-nya 3, 2, min 1. Maka kalau skalar dikalikan dengan vektor, ini didistributifkan 7 kali 3, 7 kali 2, 7 kali min 1. Berarti hasilnya 21,14. Efek dari 7 kali 2, 7 kali min 1 berarti min 7. Seperti ini 7W. Kemudian U dikurangi 7W. Kalau sudah hasilnya baru dikalikan dengan 3. Ini untuk yang B seperti itu. Ya. Yang nomor 2 juga demikian. Yang nomor 3 dia mencari norma vektor. Norma vektor berarti ini nom vektor atau panjang vektor. Yang nomor 4 nyari jarak berarti sama dengan yang ini. Gampang ya?